Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Zi dan Mas Jo. Nah teman-teman, kali ini saya mau share resep pempek panggang yang praktis dan juga ekonomis. Ini adalah sajian masa kecil yang dirindukan. Kenapa dirindukan? Karena pada pedagang pempek panggang sekarang itu banyak yang tidak seperti ini, tidak putih-putih dan juga meletus-meletus tekstur dari pempek panggangnya. Nah, untuk pemanggangan dari pempek panggang ini juga lebih praktis karena selain menggunakan teflon, saya juga menggunakan oven tangkring untuk memanggangnya dan hasilnya sama-sama enak. Jadi walaupun kita nggak punya arang di rumah, nggak usah repot-repot untuk beli arang, cukup panggang dengan menggunakan oven atau juga menggunakan teflon. Bisa jadi pempek panggang yang sama-sama enak rasa dan teksturnya. Nah, yang mau tahu bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya, saksikan video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kami agar channel kami semakin berkembang. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian didihkan air sebanyak 500 ml. Masukkan air ke dalam tepung terigu tadi. Masukkan perlahan hingga air habis. Kemudian aduk sampai rata. Nah, kedua bahan sudah rata, kemudian dinginkan. Setelah dingin, kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran sedang. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan setengah sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh garam, dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian aduk lagi semua bahan sampai tercampur rata. Nah, jika sudah rata, kemudian tambahkan 20 ml minyak sayur. Lalu aduk lagi semua bahan sampai tercampur rata. Ini semua bahan sudah tercampur rata, lalu tambahkan 300 gram tepung tapioka, masukkan secara bertahap. Jangan lupa untuk sambil menyaring tepung agar tidak ada tepung yang bergerindil dan hasil adonannya bagus dan cantik. Setelah tepung masuk, kemudian aduk sebentar. Lalu setelah itu masukkan sisa tepung tapiokanya. Setelah tepung masuk, kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Nah, ini dia adonan pempek panggangnya. Teksturnya memang lembut, tapi jangan khawatir. Agar tangan tidak lengket, gunakan tepung secara tipis-tipis untuk membulatkan atau membentuk adonannya. Nah, di sini sebelum mencetak adonannya, saya akan menimbang masing-masing adonan seberat 25 gram. Jangan lupa sediakan wadah untuk menimbang adonannya. Gunakan wadah, kemudian beri tepung agar tidak lengket. Nah, kemudian setelah ditimbang, bulat-bulatkan adonan, lalu pipih-pipihkan. Nah, ini dia kira-kira bentuknya. Kemudian ulangi hal yang sama untuk semua adonan sampai semua adonan habis. Untuk lebih praktis, di sini saya timbang
terlebih dahulu semua adonan seberat 25 gram, kemudian baru saya bulatkan dan bentuk adonan pempek panggang. Bentuk semua adonan hingga selesai sampai semua adonan habis. Nah, setelah semua adonan dicetak, lalu panggang adonan pempek panggang tadi di atas teflon hingga matang. Jangan lupa untuk dibolak-balik, pastikan memang benar-benar pempek panggangnya matang sempurna. Nah, ini pempek panggangnya sudah matang. Terlihat dari teksturnya itu sampai pecah-pecah pempek panggangnya. Nah, ini saya coba belah dan hasilnya matang sempurna dan cantik banget. Nah, ini tinggal dikasih isian terus dimakan dalam keadaan hangat, itu lebih enak. Nah, di sini saya juga ingin membuat isiannya. Siapkan 75 gram rebon yang sudah disangrai, kemudian blender hingga halus, lalu letakkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan secukupnya kecap manis atau boleh ditambahkan cabai rawit rebus agar lebih pedas dan lebih nikmat. Tapi di sini saya tidak menambahkan cabai karena nanti akan dimakan oleh anak saya juga. Setelah kecap manis ditambahkan, aduk sampai rata dan jadi deh ini isian untuk pempek panggangnya. Ambil pempek panggang yang sudah dipanggang, pindahkan ke atas piring kecil, lalu ambil pisau, kemudian belah pempek panggangnya. Kemudian beri isian secukupnya ke dalam pempek panggangnya. Setelah diisi dengan menggunakan isian dari pempek panggang, ini dia pempek panggangnya cantik banget dan insya Allah enak. Nah, untuk lebih praktis memanggang pempek panggangnya, karena di sini saya membuat satu adonan yang banyak, ini akan saya jadikan stok. Jadi akan saya panggang setengah matang, lalu akan saya frozen. Kenapa saya panggang setengah matang? Agar nantinya antara satu adonan dengan adonan yang lain tidak lengket. Dan juga ini bisa banget untuk dipanggang hingga matang, benar-benar matang di oven. Jadi kalau menggunakan teflon kita hanya bisa memanggang sedikit-sedikit. Kalau di oven kita bisa memanggang secara serentak untuk semua adonan dari 300 gram tepung tadi, tepung tapiokanya. Untuk memanggang di oven ini saya menggunakan api sedang, suhu sekitar 160 atau 150. Jangan lupa untuk oven dipanaskan terlebih dahulu sebelum memanggang sekitar 10 menit. Lalu masukkan pempek panggang ke dalam oven dan panggang. Jangan lupa dibolak-balik. Cara memanggangnya sama dengan menggunakan teflon ataupun dengan menggunakan bara api. Nah, ini yang pempek panggang yang saya panggang hingga benar-benar matang. Terlihat hasilnya benar-benar meletus-meletus, letak-letak seperti itu. Nah, ini adalah pempek panggang yang saya rindukan pada saat masih kecil, karena tekstur dan warnanya itu putih-putih seperti ini. Nah, ini yang sudah dipanggang menggunakan oven, rasanya juga enak, sama-sama enak dan teksturnya juga sangat cantik. Nah, teman-teman bagaimana? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah dan bisa di-recook di rumah. Dijamin enak dan pasti ketagihan. Ini bisa juga untuk di stok sebagai pempek frozen, pempek panggang frozen di rumah. Jadi tinggal ambil frozen, dinginkan, lalu tinggal panggang atau panaskan pempek panggangnya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kami agar channel kami semakin berkembang. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.